Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan mempelajari materi pertama pada semester kedua, yaitu surat Al-Fil. Sebelum itu, mari kita berdoa, mohon pada Allah agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Selesai. Baik, materi kita pada semester yang kedua ini adalah tentang surat Al-Fil. Di surat Al-Fil ini kita akan belajar membaca, belajar menghafal dan juga menulis serta memahami makna. Nah, untuk pertama yaitu belajar membaca. Pada aspek membaca ini, Pak Guru akan siapkan slide presentasi berupa materi dan juga video penjelasan. Sebelum masuk ke surat Al-Fil, seperti biasa Pak Guru akan menampilkan tentang identitas surat yang akan kita pelajari. Nama surat Al-Fil, arti surat gajah. Kemudian jumlah ayatnya ada 5 ayat. Surat ini turun di kota Mekah. Adapun isi pesan diantaranya adalah gambaran kehancuran pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abroha yang hendak menyerang Ka'bah. Peristiwa ini juga sekaligus menjelaskan tentang beberapa hari atau beberapa minggu sebelum kelahiran Nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu anak-anak sudah tahu ya surat Al-Fil ini. Silakan diperhatikan teks yang Pak Guru tampilkan di layar. Baik, Pak Guru akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sudah mendengar semua bacaan surat Al-Fil. Nah, untuk menghasilkan bacaan yang baik dan benar serta supaya kita menghafal, maka harus kita mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu untuk memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Quran. Pada kelas 4 kita akan mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin itu adalah rumus utamanya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka mengandung 5 hukum bacaan, yaitu izhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, iqlab, dan ikhfa. Mari simak peta berikut ini. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Yang jelas itu adalah yang dimaksud jelas di sini. Yang dimaksud jelas di sini adalah membaca nun sukun atau tanwinnya. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dengan 6 huruf ini, maka dibaca jelas. Apanya tadi yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Contoh, Toiron ababil. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Toiron ababil. Di sini ada tanwin fathatain bertemu dengan alif. Nah,
maka bacaannya adalah izhar. Nah, kemudian contoh lagi man, min, amri. Nah, di sini ada nun sukun. Setelah itu huruf alif, maka dibaca jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham bihuna. Idgham bihuna membaca dan dimasukkan disertai dengan dengungan. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf ini, maka dibaca nun sukun atau tanwinnya dengan dimasukkan disertai dengan dengungan. Contoh mayyaqulu, mayyaqulu, tulisannya adalah man yaqulu, namun nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya menjadi mayyaqulu. Selanjutnya idgham bilahuna. Idgham bilahuna hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu kedua huruf ini, maka hukum bacaannya dimasukkan tanpa dengung. Contoh mirrobbika, mirrobbika, tidak ada dengungan tapi dimasukkan mirrobbika. Nah, yaitu nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ro, mirrobbika. Selanjutnya iqlab. Iqlab hurufnya ada 1, yaitu ba. Iqlab artinya membalikkan. Apanya yang dibalikkan? Nun sukun atau tanwin dibalikkan menjadi, contohnya mim ba'di. Mim ba'di, tulisannya min ba'di, dibacanya mim ba'di. Nun sukun dibalikkan menjadi huruf mim. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Huruf ikhfa termasuk yang paling banyak. Ya, huruf ikhfa selain dari huruf izhar, itu bihuna, bilahuna, dan iqlab. Jumlahnya ada 14. Hurufnya diantaranya ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, so, shin, so, do, to, do, fa, kof, kaf. Ikhfa artinya menyamarkan. Yang disamarkan adalah nun sukun atau tanwin. Contoh bacaan ikhfa: minju'in, minju', nun sukunnya disamarkan. Tulisan aslinya minju'. Itu terdapat dalam surat Quraisy. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selamat belajar, dan setelah ini Pak Guru akan memberikan contoh soal. Silahkan nanti kalian bisa mengisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.